Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlin Dewi Isnaini dari Universitas Ngudi Waluyo, Prodi S1 Bisnis Digital. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas Technopreneurship dengan materi usaha yang sedang kita jalankan. Jadi, bisnis yang sedang saya jalankan adalah usaha makeup artist atau sering disebut sebagai MUA. Alasan mengapa saya menjalankan bisnis ini karena saya hobi berdandan sejak kecil. Rugi sekali jika tidak dijadikan sebagai ladang cuan. Apalagi di zaman sekarang ini semakin gaul dan ngetren. Banyak dari kalangan masyarakat yang semakin membutuhkan jasa MUA akibat dari meningkatnya gaya hidup dan ingin tampil cantik setiap hari, apalagi di hari pentingnya seperti misalnya graduation, pre-wed, wedding, photoshoot, modeling, dan lain sebagainya. Dan selain itu, masih banyak masyarakat yang kurang pandai merias dirinya sendiri. Jadi, itulah peluang besar bagi jasa makeup artist. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan usaha makeup artist menurut analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode penyusunan strategi pemasaran, organisasi, atau perusahaan yang bersifat satu unit bisnis tunggal. SWOT merupakan singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threat atau ancaman. Meskipun sederhana, metode analisis SWOT ini adalah alat yang paling ampuh untuk mengidentifikasi peluang yang kompetitif untuk menciptakan peningkatan. Penjelasan tentang strength atau kekuatan ini mengacu pada inisiatif internal yang bekerja dengan baik, seperti misalnya kekuatan yang ada pada dalam diri atau usaha sendiri. Dari segi layanan terhadap klien, layanan kami terhadap klien lebih unggul dibandingkan dengan yang lain karena kami mengutamakan kualitas hasil makeup yang lebih rapi dan halus sehingga klien puas. Dari segi fleksibilitas, kami lebih fleksibel karena klien dapat request look makeup. Segi pelaksanaan jasa, lebih mempermudah klien karena pelaksanaan jasa makeup ini bisa dilakukan di rumah klien, sering disebut sebagai home service, atau bisa juga di lokasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang terakhir dari segi kosmetik. Kosmetik atau alat bahan yang kita gunakan sesuai dengan standar untuk wajah dan berkualitas, supaya hasilnya lebih baik dan lebih rapi, lebih awet. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Ini mengacu pada inisiatif internal yang bekerja kurang baik, seperti misalnya kelemahan dalam diri atau dalam usaha sendiri. Contohnya dari segi publikasi, yaitu publikasi yang masih lemah atau kurangnya publikasi yang lebih spesifik. Dari segi waktu, pekerjaan masih dilakukan di waktu senggang kuliah atau masih berebutan waktu dengan waktu kuliah. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Ini mengacu pada inisiatif eksternal, seperti misalnya segmen pasar lebih luas dan jasa makeup artist selalu dibutuhkan. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Ini mengacu pada inisiatif eksternal atau sering di luar dugaan, seperti misalnya pandemi COVID seperti kemarin yang dilarang adanya hajatan. Bisnis makeup artist jika dilihat dari kebutuhan, banyak wanita mulai dari anak kecil, wanita dewasa, dan bahkan orang tua pun membutuhkan jasa makeup artist untuk mempercantik diri atau merias diri. Untuk segi klien, mayoritas klien dari lokal daerah dan insya Allah akan keluar daerah. Inilah logo yang saya gunakan sebagai logo bisnis saya, logo bisnis makeup artist. Logo tersebut mempunyai banyak makna. Yang pertama yaitu kata Herlin Isnaini makeup artist. Herlin diambil dari nama depan saya dan Isnaini adalah nama belakang. Ini sebagai nama bisnis atau owner dari bisnis tersebut. Mengapa saya menggunakan nama? Supaya klien atau orang-orang tahu betul siapa owner dari usaha bisnis makeup artist ini dan lebih mudah dikenal oleh orang-orang. Yang kedua, menggunakan logo gambar wajah wanita. Mengapa menggunakan itu? Karena mayoritas jasa makeup artist dibutuhkan dari kalangan wanita, mulai dari anak kecil, wanita dewasa, dan bahkan orang tua pun membutuhkan jasa makeup artist untuk merias diri. Yang ketiga yaitu lingkaran yang melingkari gambar wajah wanita. Ini berarti wanita itu cantik dari segi manapun, baik dari segi kanan, kiri, atas, bawah, dan lain sebagainya. Tapi masih banyak wanita yang insecure atau minder terhadap bekas jerawat, flek, dan lain sebagainya, dan itu dianggap sebagai kekurangan.
Nah, dengan adanya tata rias, makeup artist ini dapat menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Yang keempat yaitu gambar daun. Mengapa saya menggunakan gambar daun? Karena gambar daun ini menunjukkan atau sebagai simbol kehidupan bagi seorang wanita khususnya, bahwa dengan riasan-riasan ini wanita akan tampil lebih hidup dan tampil lebih percaya diri. Yang kelima yaitu menggunakan nama dan logo berwarna emas. Emas itu adalah logam mulia yang harganya mahal. Jadi, dengan riasan-riasan ini wanita akan tampak lebih mahal dan lebih mulia karena dari dalam diri muncul rasa lebih percaya diri. Yang terakhir yaitu menggunakan background berwarna putih di belakangnya. Putih itu melambangkan bersih. Jadi dengan riasan yang bersih, rapi, akan terlihat sangat cantik. Tidak perlu membubuhkan kosmetik yang berlebihan atau tebal banget. Cukup dengan riasan yang rapi dan bersih akan terlihat semakin cantik. Merek atau brand yang saya gunakan adalah Herlin Isnaini Makeup Artist, singkatnya disebut Herlin MUA. Strategi harga yang saya terapkan adalah harga yang setara dengan MUA lain yang dalam kategori lokal atau daerah. Harga ini saya terapkan sesuai dengan jam terbang saya dan harga menengah, lebih mudah dijangkau oleh konsumen dan masih dapat bersaing dengan MUA lain. Dan itu juga produk yang saya gunakan adalah produk drugstore, yang dimana satu produknya kisaran harga 200-300 untuk satu jenis produk saja, bukan produk high-end yang satu produknya bisa kisaran 1 juta per produk. Yang terakhir, slogan dari bisnis makeup artist saya adalah Dare to be Belle, yang artinya berani menjadi cantik. Giginya ompong mengerang rantau kutel menyusah. Tuyul gundul kesana kesini ngambil kendul. Gendruwo tela-telu tampak loyo. Jangan jalannya miring-miring itu ya. Belum selesai menabung nol Cina. Pak Melayu terguling ke pengawal.